Oke, pemirsa kita balik lagi dan pastinya juga ini kita bakal lanjutkan bincang-bincang kita ya. Pastinya juga tentang bagaimana menanamkan integritas ya kepada mahasiswa dan tentunya juga menyeimbangkan antara organisasi dan juga prestasi akademik yang pastinya juga ini melalui dari Presiden Mahasiswa dan juga Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Muda Indonesia, Dava dan juga Fajar. Oke, ini mungkin dari Fajar dulu ya. Nah, seperti kita ketahui sekarang ya, pastinya juga untuk bisa kita tidak bisa memaksakan semua orang tuh mungkin harus punya sikap yang sama seperti kita gitu ya. Nah tapi setidaknya mungkin bisa ya sedikit menyamai lah gitu ya. Nah jadi kalian sebagai leadernya, sebagai pemimpinnya, bagaimana sih cara menanamkan sikap integritas atau juga mungkin istilahnya semangat ya, kekeluargaan ya kan, karena juga ya kita semua statusnya mahasiswa gitu ya. Nah jadi nggak ada yang terjadi hal-hal yang mungkin tidak adil segala macam. Nah mungkin kalian ada program-program khusus nggak sih untuk supaya juga semuanya punya nilai yang sama gitu ya, punya integritas tinggi gitu untuk kampus dan juga untuk diri sendiri. Mungkin ada program khusus apa gitu dari kalian? Mungkin kalau program sebetulnya belum ada, cuman bakal kita buat ada khusus untuk pembelajaran mental health bisa dibilang ya Pak ya. Nah kalau dibilang tantangan moral sendiri, kalau dari Fajar ngelihatnya teman-teman masih ada yang memang betul-betul kurang ngehargain seniornya di kampus Pak. Tapi cuman kita nggak hormat jabatan, cuman itu bentuk etika mahasiswa. Nah kalau dibilang tantangan moral masih banyak saat ini mahasiswa yang memang betul-betul dia nggak datang Pak. Cuman dia nitip absennya ke temannya, masih ada juga yang kayak gitu. Padahal bahwasanya dalam segi akademik kan itu disalah Pak kan. Nah, jadi menurut Fajar itu juga kami selalu welcome kan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas UBD Indonesia untuk datang selalu ke pemerintahan mahasiswa apapun itu. Kami juga selalu ada buat evaluasi pastinya sore Sabtu Pak dengan kawan-kawan yang lain supaya etikanya juga makin dijaga. Soalnya kan sekarang banyak anak rantau ya teman-teman ya. Kalau di kampung orang tuh biasa orang tua pasti mengingatkan kalau di kampung orang jangan bawa namanya. Itu sih Pak dari Fajar. Iya benar sekali ya, saya setuju ya. Nah karena kenapa karena gini, benar sih melanjutkan dari Fajar tadi ya. Karena kebanyakan ke mahasiswa itu kan tinggalnya di sendiri ya. Nah jadi merasa tuh yang kalau misalnya nggak ada apa-apa ya mereka juga nggak tahu harus kemana segala macam. Oke, ya kita tahu pasti juga ada perhimpunan mahasiswa daerah gitu ya. Nah tapi yang paling dekat dengan kalian itu ya pastinya juga senior di kampus ya, abang-abang senior gitu yang lighting. Jadi kita ya bukan kita mendoakan, tapi kebanyakan kalau ada kejadian apa-apa gitu ya. Nah jadi pasti itu dari pihak kampus atau juga teman sendiri ya, atau juga abang-abang lighting itu yang mungkin yang membantu. Nah mereka juga melihat ini ada kejadian apa ini, apapun itu, ada musibah ataupun ada apapun itu ya pastinya juga ya tidak langsung itu menjadi abang-abangnya kalian juga. Nah jadi kalau kalian tidak tidak bisa membuka diri, mendekatkan diri sama yang senior-seniornya, ya agak susah dong ya. Kan nggak mungkin juga ya dari senior dari atas ke bawah gitu. Jadi dari kita gitu yang paling bawah sebagai yang paling muda yang mendekatkan diri. Nah jadi jangan pernah merasa ada gap gitu ya dengan PMA, karena ini kan memang untuk ya punya semua ya kan. Iya betul. Oke, nah terus kalau dapat sendiri nih sebagai kalau misalnya terutama buat yang mahasiswa baru sekarang ya, karena juga mungkin kita lihat kalau sekarang ini juga sistem dari orientasinya mungkin agak berbeda dari tahun lalu ya. Kalau tahun lalu mungkin plusnya ada minusnya. Mungkin kalau minusnya mungkin banyak orang dari keluarga yang kurang setuju dengan sedikit kekerasan. Tapi kalau menurut saya sebagai ini opini pribadi ya, mungkin ya. Nah jadi lebih bagus seperti dulu ya, karena saya bukan yang mengejar tapi rasa kedekatannya, terus juga rasa istilahnya bisa melepaskan status cueknya masa teenager SMA itu ya, dengan masuknya orientasi ya, mungkin seperti yang kalian alami juga mungkin di tahun-tahun sebelumnya di awal-awal itu pasti beda ya kan, beda terasa sekali. Nah itu tantangannya gimana tuh Dav untuk meskipun tanpa ada proses itu ya, yang agak-agak bukan semi militer juga sih ya, biasa-biasanya sebenarnya ya cuman karena ya semua kita lagi bergejolak gara-gara satu kampus mungkin. Nah jadi itu bagaimana juga tetap supaya anak-anak yang baru ini, ada adik-adik yang baru ini, mahasiswa baru ini bisa merasakan vibe atau juga feel yang sama dengan yang kalian rasakan gitu, kekompakan atau ya saling menjaga ya, menghormati ya sebuah keluarga lah itu. Gimana tuh tantangannya?
Kalau dari saya Pak ya mungkin ya dari teman-teman yang baru ngerasain dunia perkuliahan, yang baru lepas dari celana putih abu-abu ini, yang pasti mereka masih ke bawah hype-nya Pak, masih ke bawah seru. Wah, akhirnya aku bisa merasakan kebebasan nih. Kan orang-orang mikirnya kalau udah masuk ke dalam universitas tuh udah bebas, rambut udah boleh gondrong, baju udah boleh pakai sesuka hati, sudah bebas untuk berkreasi. Mungkin juga mereka masih ngerasain kalau akhirnya mereka itu hidup tanpa kekangan gitu Pak. Iya. Dan juga itu efek negatifnya yang kayak si Fajar bilang tadi, kalau mereka itu banyak nantinya mulai nggak sopannya, mulai cueknya, masih dengan egonya masing-masing. Jadi kalau dari Dava sendiri sebenarnya kan kita nggak harus menyelesaikan sesuatu itu dengan cara yang agak keras ya Pak, nggak mesti ospek-ospek yang kayak semi militer. Memang satu sisi itu bagus Pak. Jadi mereka tuh punya rasa hormat lah sama abang-abang kelasnya. Mungkin kalau kita dulu yang masih maba-maba nih, kalau lihat abang-abang kelas makan di kantin, kita nggak berani makan nih. Kita nggak berani untuk kantin. Kita lebih milih di kantin luar aja. Bukan karena kita itu takut, tapi kita lebih kayak menghormati. Itu mungkin hal yang salah, tapi nggak segitu salahnya juga Pak. Benar. Nah, dibandingkan dengan sekarang teman-teman maba ini yang mulai bisa seenaknya kayak udah memang tanpa sopan ya, harusnya kan di setiap generasi punya etikanya masing-masing Pak. Jadi gimana sikap mereka ke kami, sikap kami ke mereka tuh harus ada itunya. Kalau di dalam dunia kampus, kalau di luar mungkin terserah ya. Jadi kalau saya pribadi, saya bakal coba untuk melakukan pendekatan secara emosional dulu. Saya ajak mereka untuk berdiskusi, apa masalah mereka, apa yang mereka alami, apa yang mereka takuti. Dan alhamdulillahnya untuk beberapa jurusan yang ada di kampus ini sendiri, universitas juga, mereka welcome dengan kami. Dengan cara lemah lembut kami itu mereka welcome, jadi mereka sudah mulai asik Pak sama kami. Gimana? Saya takutnya kalau menggunakan semi militer ini jadinya mereka tertimbul gap yang baru. Jadi kan kalau berbicara tentang kampus dan program, PEMA sendiri punya banyak program yang membutuhkan orang lain Pak. Membutuhkan maba-maba ini untuk bisa berpartisipasi juga. Jadi saya takutkan kalau saya udah keras dari awal, mereka udah nggak senang sama saya, gimana nantinya mereka mau bekerja sama dengan saya gitu. Jadi saya bakal mencoba untuk lembut dulu kepada mereka, ngajakin kami ini gini loh, kami ini bisa mendengarkan suara kalian nih. Nah, jika pun ada nantinya beberapa oknum kita sebutnya yang nggak mendengarkan kami atau nggak menangkap indah apa yang kami bilang, kami bakal coba tetap berkomunikasi, baru melakukan beberapa tindakan-tindakan tegas yang sebenarnya itu juga baik buat dia. Jadi kalau dia mungkin kalau ke kami, karena kami mikirnya kami organisasi ini memang harus kayak oke, ya udah kalau misalnya ada beberapa orang yang nggak senang sama kami, gimana coba kalau dia nanti bersikap yang sama dengan abang-abang kelas yang lain yang mungkin nggak terima, mungkin nanti bisa jadi hal-hal yang nggak diinginkan sih Pak, gitu Pak. Iya, nah tapi sejauh ini ya benar sih ya, itu juga mungkin salah satu yang kita lakukan atau juga kalau bilang Gen Z kan dari tahun berapa gitu, cuman kok yang mendekat yang sekarang ya mungkin Gen Z terbaru kali ya, apalagi juga maba-maba ini ya. Saya setuju dengan mungkin Dava tadi, karena mereka juga kadang kita deketin dengan Sofia ya. Nah itu mereka juga akan lebih membuka diri, beda dengan kalau kita mungkin secara kekerasan mereka malah menjauh gitu. Oke, tapi sejauh ini baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, nah terus kita juga pengen tahu juga nih mungkin sama Fajar ya. Nah kalau misalnya kan sekarang ada juga media sosial ya sebenarnya dari dulu ya, tapi kayaknya sekarang semakin menjadi juga. Nah itu bagaimana sih yang mempengaruhi terbentuknya mungkin dari sikap cueknya mereka atau juga mungkin timbulnya istilahnya bullying segala macam ya, yang tentunya juga ini mungkin yang menjadi PR kita bersama juga supaya juga tidak terjadi di universitas manapun ya, karena juga mungkin seperti ya teman-teman kita seperti di Udayana atau juga di kampus-kampus lainnya kan itu sangat disayangkan sekali ya. Nah terus kalau misalnya kalian melihat dari kebebasan media sosial ini dengan seenaknya orang-orang juga mungkin dengan anonim ya, yang mungkin membuli di status orang-orang. Nah itu kalian ada menanamkan hal-hal seperti itu nggak mungkin dalam program-program kalian supaya juga jangan pernah terjadi yang namanya juga bullying ya kalau di kampus gitu. Kalau dari pemerintahan mahasiswa sendiri yang udah pasti nggak akan ada hal mau yang kayak gitu. Cuman Pak,
kebetulan kemarin ada adik kita mahasiswa 2025 juga terjadinya pembullying terhadap komtingnya tersendiri. Cuman kami langsung ambil alih bahwasanya kalau itu salah dilakukan. Cuman kami juga membuat atau memperingati mereka dan mengumpulkan satu prodi ini agar tidak hal ini terjadi lagi. Soalnya teman-teman, bully ini memang tidak baik sama sekali dan juga kita nggak ada yang tahu orang seperti apa dan itu benar-benar sangat disayangkan. Ya mungkin kalau dari Fajar, jangan sampai hal bullying ini terjadi pada teman-teman semuanya. Ya kalau di universitas sendiri kami udah buat program bahwasanya itu setiap minggu itu ada kotak saran yang di depan sekret Pema yang akan mahasiswa sampai aspirasinya akan disampaikan melalui surat itu atau kotak tersebut. Cuman ada juga mahasiswa Pak yang langsung datang, mahasiswa atau adik-adik kita yang baru, karena kebetulan seperti Dava bilang tadi karena dari soft kita itu mereka bisa dekat sama kita dan Komting ini sendiri yang langsung konsultasi kepada pemerintahan mahasiswa kalau bahwasanya dia itu dibully. Cuman kita bakal selesaikan masalah apa yang ada tentang bullying gitu Pak. Ya ini buat Dava ya, pasti juga mungkin sebagai close statement terakhir juga. Nah juga mungkin apa yang ingin disampaikan nih buat tidak hanya buat mahasiswa-mahasiswa UI ya, tapi juga mungkin mahasiswa-mahasiswa lainnya, karena kita juga terakses kalau digital di seluruh Indonesia sih ya, cuma kalau misalnya mungkin sekitar provinsi Aceh. Nah terutama juga khususnya mahasiswa di Aceh, apa sih gitu yang harus dilakukan oleh mahasiswa sekarang ya supaya juga bisa tetap berprestasi tanpa adanya drama-drama bullying segala macam ya, dan tentunya juga bisa aktif berorganisasi juga ya, karena itu manfaatnya besar sekali juga ya, karena juga dengan situ kita bisa ya tahu bagaimana karakter orang, bisa bersosialisasi. Misalnya kan kalau dalam agama Islam juga diajarkan ya, kalau organisasi itu bagian dari bersilaturahmi ya kan, sebagai keluarga kedua kita selain di rumah gitu. Apa sih mungkin pesan-pesan buat teman-teman? Iya buat teman-teman nanti juga diikuti sama Fajar ya. Buat teman-teman yang nonton, mungkin teman-teman dari Maba juga, dari universitas-universitas lain, satu hal yang saya sampaikan, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu, apapun itu termasuk dalam organisasi, karena apapun yang kalian lakukan, langkah sekecil apapun yang kalian lakukan tidak punya atau tidak memiliki kerugian dari kalian. Justru apapun yang kalian lakukan bakal berimpact kepada kalian, khususnya di masa depan kalian. Lakukan dari hal-hal yang kecil, jangan mau yang serba instan, karena dari hal-hal yang sederhana kita bisa beranjak lebih tinggi, teman-teman. Oke, super sekali ya. Oke, next dari Fajarnya terakhir, apa mungkin ini disampaikan sama teman-teman mahasiswa semuanya? Ya mungkin kalau dari Fajar, tetaplah kuliah. Setiap teman-teman semuanya buatlah janji, tapi bukan janji manis. Yang maksud Fajar sendiri di sini Pak, janji itu adalah masuk bareng-bareng, tamat bareng-bareng. Rangkulah teman-teman kalian semuanya. Itu Pak dari Fajar. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih nih untuk Dava dan juga buat Fajar juga ya. Pastinya juga yang mewakili dari Pema sebagai presiden dan juga wapres untuk Pema UI, yang pastinya juga mudah-mudahan ya ini bisa membuka pemikiran baru buat kita semuanya, dan tentunya juga kita bisa mengetahui ya sebenarnya apa yang terjadi di dunia mahasiswa khususnya di universitas sekarang ini. Oke, terima kasih ya, sukses terus ya. Nanti kita juga akan ketemu lagi mungkin insya Allah di episode-episode mendatang ya. Pasti juga kita harapkan waktunya juga dari Presiden mahasiswa dan juga dari Wapresnya. Mungkin ada sosialisasi apa, kita selalu welcome di sini. Oke, ya terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode mendatang. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.